Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igor Rinaldi Putra Nugroho, NPM 213800037, ingin menjelaskan tentang komunikasi sel secara langsung. Komunikasi sel adalah interaksi antar satu sel dengan sel lainnya ataupun antar sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas yang dilakukan oleh sel-sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Sel tidak mampu bekerja dan membentuk sebuah jaringan bila tidak ada koordinasi antar satu dengan yang lain. Miliaran sel penyusun setiap makhluk hidup harus berkomunikasi untuk mengkoordinasikan aktivitasnya. Komunikasi antar sel berperan untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan sel, jaringan, dan organ tubuh. Dalam membentuk jaringan, terdapat dua mekanisme dasar untuk menjadi integritas sel-sel menjadi satu kesatuan, bagi kesatuan struktural maupun kesatuan fungsional. Integritas struktural dicapai melalui struktur hubungan antar sel, sedang integritas fungsional dicapai melalui mekanisme komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel melibatkan sel pengirim sinyal dan sel sasaran yang menerima sel melalui molekul reseptor. Informasi yang dihantarkan sepanjang sel saraf berbentuk potensial aksi. Pengantaran informasi dari sel saraf ke sel target berlangsung melalui sinaps, yang dikenal sebagai transmisi sinaps. Sedangkan komunikasi kimiawi berlangsung lebih lambat namun efeknya lebih lama. Komunikasi saraf dan komunikasi kimiawi dapat terjadi secara neurohormon tidak dapat menembus sel. Informasi yang akan dihantarkan harus diubah dulu oleh protein membran sel ke sinyal kimia di dalam sel. 1. Kontak langsung. Sel yang akan melakukan komunikasi harus ada kontak satu sama lain. Kedua, sel yang berkomunikasi dihubungkan oleh suatu reseptor yang terletak di permukaan sel target. Sementara itu, sel yang berperan sinyal akan mengeluarkan molekul sinyal yang terikat pada permukaan membran selnya. Contoh komunikasi sel. Komunikasi melalui kontak langsung antar sel itu ada dua, yaitu 1. Sambungan sel. Sel hewan maupun tumbuhan memiliki sambungan sel yang memungkinkan molekul lewat dengan mudah di antara sel-sel yang bersebelahan tanpa menyeberangi membran plasma. 2. Pengenalan antar sel. Dua sel dalam seekor hewan mungkin berkomunikasi melalui interaksi antar molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Sel eukariotik dapat berkomunikasi melalui kontak langsung. 1. Gap junction. Sel hewan komunikasi langsung dengan gap junction. Gap junction adalah celah sempit di antara membran dua sel sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction adalah jembatan untuk mentransfer molekul dan ion. Gap junction menghubungkan secara langsung sitoplasma sel-sel yang bersebelahan. 2. Plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran penghubung antar sel tumbuhan. Media komunikasi pada sel tumbuhan terletak di antara dua dinding sel tumbuhan, berhubungan langsung dengan kedua retikulum endoplasma halus masing-masing sel. Struktur terdiri dari 1. Pori, lengan sitoplasma CS, dan koneksi penghubungan SP. Pori berperan sebagai media transportasi materi ke sel lain tanpa memerlukan energi transport pasif. 2. Membran, endosmetubul D dan tabung pusat CR. Terjadi transport aktif yang melibatkan kerja aktin dan miosin sebagai donor ATP. Fungsi plasmodesmata ada dua. 1. Menghubungkan lingkungan kimiawi pada sel-sel yang bersebelahan. 2. Sebagai saluran transfer molekul air, zat pelarut terkecil, berperan protein, dan molekul RNA antar sel. 3.
Plasmodesmata mampu menonaktifkan diri saat kondisi ekstrim sehingga memperkecil penyebaran virus atau bakteri ke sel lainnya. Demikian penjelasan tentang struktur sel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.